repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang tuh dendam nggak apa ya. Tapi angen-angen ya bener kan, karena waras itu harus mikir gitu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jadinya itu repotnya jadi orang. Repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras. Repot orang waras kan harus mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi di channel Daerah Pondok Kiai dan masih mengikuti pengajian guru kita bersama, yaitu Gus Baha. Pada kesempatan kali ini Gus Baha ngaos atau pengajian di Fakultas Kehutanan UGM Universitas Gadjah Mada. Dan bagaimana lengkapnya pengajian ini teman-teman, dan ilmu apa saja yang akan kita dapat, langsung saja kita simak video lengkapnya pengajian Gus Baha di Fakultas Kehutanan UGM. Monggo teman-teman, langsung kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya, sering di luar juga. Apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita kajian saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya dengan, kalau dalam bahasa Arab namanya tasawuf atau takobul, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang bulan ini, ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, gasat. Namanya gasat wilayah saya. Jadi aturan lain harus jelas. Itu orang-orang sufi, cara bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya berikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50.000. Bilang, Pak Sufi ini uangnya tidak cukup, dagingnya harganya 70.000, uangnya hanya 50.000. Ya sudah, murahkan lagi. Oh 50 saja nggak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya tidak usah beli kan? Artinya orang sufi itu, artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000, itu karena ingin beli. Apa karena harganya 70.000? Karena ini beli, coba kalau kamu gak ingin beli kan gak penting mahal apa enggak. Itu unik. Dan mungkin kalian di sini gak ada yang sufi, makanya gak paham. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ini dilihat orang lain? Karena ini dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang ngiranya Alphard itu kayak kau tembak, kamu kecewa? Artinya apa? Ternyata manusia ini butuh pengakuan orang. Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul, sudah melihat paling gede, wah, kecewanya kayak apa? Dia bangga ke artisannya karena dielulukan kan, itu artis ibu kota cantik, wah itu bilang mau berapa? Coba datang ke Gunung Kidul, terus orang tinggal panggil apa? Pusing kan bukan? Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia ini nggak mau kecuali dari orang lain. Kemudian saling mengaku, itu orang menyebut budaya. Nah, lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahli ilmu atau para ilmuwan itu nganggap mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjaga. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak, makanya ada perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar apa, bahwa seperti ini semua itu yang barokahnya orang-orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional itu sebenarnya. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angan-angan itu harus dikonfirmasi ke guru.
Juga kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan. Hantu tadi gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan. Karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Rezeki, saya tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya mengalami seperti ini, saya mau jadi orang suci saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus ngelola hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan, repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam, apa ya Pak? Tapi angen-angen ya bener kan, karena waras itu harus mikir gitu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jadinya itu repotnya jadi orang repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras. Repot orang waras kan harus mikir. Singkat cerita sama gurunya terus digojol begini. 5 kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih makan? Sehingga dia terus mikir, selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi. Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, itu didatangi malaikat Israel. Saya ini pencabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya, Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan. Kamu seorang-seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kan nggak mungkin kekasih bunuh yang dikasih. Kamu nggak bener Israel. Pikir kan, masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel karena nggak pernah sekolah kan Israel. Gak bisa juga. Kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi. Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, diajari. Hal ro'aita kholilan yakrahu ayal kholilan. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih? Datang, tapi apa malaikat apa? Oh logikanya ada gitu. Kamu siap nggak ketemu yang kamu kasih? Siap. Ya sudah mati. Tapi mati bener ya, pakai Israel, bukan bunuh diri, mati prosedur. Mati prosedur. Pakai Israel kan normal lah badannya. Jadi pembanding mulai dulu kan. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1A, B, C dalam kondisi darurat. Itu pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Mobil, itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya begini, hai Nabi Yarunas, masyarakat terbaik mana? Saya mau nginep di rumah orang yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, hai Nasyirunas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat wahyu. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya Aina Yarunas harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Kan orang baik itu udah ingin bunuh, udah ingin rampok, udah ingin maling, ya enak. Gendera Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya Aina Yarunas mau nginep,
mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk. Terus kata Nabi Isa, anak nabi yang dimanzilatit tobib Buddha wilmar. Saya ini nabi. Nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu fakultas kehutanan, cari hutan yang seru apa yang nggak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah bohong santri. Alasannya tadi, ya itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dari yang rusak jangan jadi. Ya. Jadi logika itu terbangun. Makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, yang senang ya banyak. Karena fungsi kiai itu dadani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu baik juga, bisa saja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakitan kan potensi Maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama tidak saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil qiyamah. Kayak apa budaya kita? Keagungan kita. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman, bukan langsung bisa. Karena fakirnya seperti itu, Ya seorang lagi berteman orang nakal nggak boleh. Bina orang nakal boleh. Bisa bina kalau berteman. Balik-balik. Sehingga itu ajaran kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi individu. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling gesekan. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang kita ngemelek muni sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit coro Jawa itu tadi dari sing waras apa. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, melihat perempuan cantik yang nggak bisa, kembar yang nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pemimpinnya nakal, semua selainnya nakal semua. Akhirnya dia mengalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus itu mengalami satu suasana yang dia diperingatkan awal langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan, ada lembaga penerima zakat misalnya. Akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah di sini terus kebudayaan kita adalah nerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debat, ya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan dan nggak apa-apa, tetap jadi dua ijtihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang. Dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang di penjara banyak, harus dibiayai oleh siapa? Negara.
Itu salahnya siapa gitu? Nggak ada yang salah. Barokahnya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Itu saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira. Artinya kita jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam-macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrul itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama, kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi kunjingan, wali kok bayar WTS. Tapi setelah jadi kunjingan belum selesai, hari kedua sodapa sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama, ini hadis sokai ada di Bukhari, ada di Muslim, jadi hadis sokai ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi kunjingan terus wali ini kira-kira harus sekarang jumpa pers kira-kira gitu. Mana jadi kunjingan terus dia bilang, saya tadi tanya sama WTS-nya, kenapa kamu jadi WTS? Karena saya butuh uang, sudah tak kasih uang, kamu jangan melakukan ini. Copet yang ditanya, kenapa kamu copet? Karena ini punya uang, sudah tak kasih uang, nggak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar. Sama, orang tidak soleh bayar copet, kan modal. Datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biaya juga gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti, kalau kamu nyopet ini dapat apa, dapat uang, sudah tak kasih, kamu nggak usah. Jadi khazanah kearifan kita ini, budaya kita, kearifannya itu luar biasa. Nah yang terakhir saya tak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu nggak boleh lama-lama. Jadi masuk kota itu. Yang terakhir itu ada kearifan, ini kenangan saya di UGMC. Dan saya mohon jangan diundang lagi ribet nanti. Kalau dipaksa ya nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair, ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materi ini ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua, harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau bunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng. Itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia dia itu masuk orang di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi mau buah nunggu anak. Tazar in akhraja syat'ahu fa'azar. Pohon pisang ya gitu, mau buah itu harus sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap, dia baru mau buah. Karena dia sudah tahu, kalau saya sudah buah pasti ditebang sama orang belum tidur. Sudah kenal begitu. Jadi artinya gini, ada kearifan. Nah, Indonesia mulai kacau karena tadi setelah orang jadi dosen atau jadi kiai yang dipikir itu seri mobil, rumah mewah. Ini yang menjadikan dia tidak menjadi uangnya atau kebesarannya tidak untuk menunggu generasi berikutnya, tapi untuk euforia diri apa? Tidak boleh seperti itu. Filosofi kita harus kazarin kayak apa? Padi. Jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikutnya. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Yang disebut tazar in akhurjasat al-fa'azarahu fastaqbal. Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika orang Jawa kuno itu kalau nasihatin com ojo entek-entekno, ngeman ning anak. Sehingga mereka meskipun punya rumah bikin rumah, meskipun mereka enggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur tetap nandur. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau kena sampai nandur 20 bang dilekas ke mati. Orang yang benar anak itu
sing mangan. Ketika ditanya, kenapa anak putune sing mangan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang kalau yang kamu makan mangga itu kan tanaman mbak. Sekarang kamu udah nandur ke lembah, paling tua terus mati. Itu sangat egois. Kearifan mbah kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita saksikan bersama pengajian guru kita bersama, yaitu Gus Baha. Gus Baha ngaji di Fakultas Kehutanan UGM Universitas Gadjah Mada. Dan pada pengajian kali ini Gus Baha menceritakan cerita-cerita sufi yang penuh hikmah. Bagaimana cara bahagia orang-orang sufi. Orang-orang sufi bahagia dalam menjalani hidupnya dengan hikmah, yaitu menjalannya dengan riang gembira, dengan menganggap enteng kehidupan dunia ini. Semua masalah ini dianggap enteng, dianggap ringan dan dianggap ceria saja, selalu dibawa santai saja. Dan Gus Baha juga menceritakan bagaimana keangkuhan orang-orang yang berpendidikan, yaitu ahli ilmu, yaitu menganggap mereka orang-orang yang berpendidikan sebagai subjek, dan yang orang-orang bodoh atau yang masih bodoh sebagai objeknya. Padahal semua daripada kita, baik yang pintar maupun yang masih bodoh, sama-sama sebagai subjek, dalam artian semua daripada kita bisa atau mampu mengambil peran dalam setiap aktivitas atau kegiatan umat manusia. Tidak dibatasi dengan kepandaian atau kebodohan. Di mana ada kesempatan, semua orang bisa berperan. Oleh karenanya, Gus Baha juga memberi pesan bagaimana kita harus semangat dalam menjalani hidup, baik yang udah berpendidikan, baik yang udah pandai, ataupun yang masih bodoh atau yang belum pandai. Gus Baha juga mengajarkan belajar dari pohon padi. Pohon padi tidak mau berbuah sebelum anak-anaknya siap, sebelum anak-anaknya juga siap untuk berbuah. Jadi berbuahnya berbarengan, tidak induknya dulu. Dan ada tambahan juga bagaimana repotnya jadi orang waras. Kenapa repot? Yaitu orang waras memikirkan orang yang tidak waras atau yang belum waras. Itu joke tapi juga kebenaran juga. Sekiranya seperti itu teman-teman, apa yang saya dapat dari pengajian kali ini. Teman-teman bisa berbeda pendapat, silakan komen di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jika video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada yang lainnya. Sampai di sini dulu teman-teman pengajian di channel dari Pondok Kiai. Insya Allah kita lanjutkan kembali pengajian Gus Baha yang lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga selalu kesehatan kalian dan keluarga. Sukses selalu untuk kalian dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.